Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali hari ini untuk melanjutkan ya perkuliahan kita, dan materi hari ini sesuai dengan RPS adalah evaluasi efektivitas dari regulasi halal itu sendiri. Sebentar ini. Oh, ini optionnya silakan di Indonesia dulu. Kan saya itu meskipun saya ajarkan itu ya sama dia musim yang lain. Nah, ini dia. Meskipun diajarkan itu Sudah bahasa Indonesia. itu saya link biasanya. Nah, jadi Ada kita akan membahas ya praktis ya. Ini sering-sering. Biasa selesai. Itu mengenai basisnya ngomong evaluasi ya. ini Saya buka dahulu materinya. yang kali yang itu yang tapi masih jauh ini. Nah, ini ya. Semoga sudah tampak. Panas sekolah ini kira. Sudah, Pak? Enggak anu. Nah, ini ya. Jadi kita pasang tema batik ya, karena hari ini adalah Hari Batik Nasional ya. Nah, tanggal 2. Kita akan coba untuk mengevaluasi efektivitas regulasi halal. Itu ada yang masih Terima kasih ya teman-teman yang sudah mengerjakan tugas ya. Jadi saya sudah melihat sekilas ya tugasnya. Nanti mungkin bisa kita coba satu-satu. Kita baca. Nah, kenapa kita harus mengevaluasi efektivitas regulasi ini ya? Karena permintaan produk halal global sedang meningkat, ya. Kemudian regulasi halal Indonesia juga sudah dikeluarkan ya. Dimana bila minggu lalu sudah kita bahas bahwa Indonesia itu dulu yang mengeluarkan kan MUI ya. Nah, sekarang diambil alih oleh pemerintah melalui BPJPH. Ya. Diharapkan ya dengan pemerintah turun tangan dengan mewajibkan begitu ya seluruh produk itu bersertifikat halal, maka terjamin gitu ya konsumsi kaum muslimin. Tantangannya adalah UKM. Gitu ya. Kenapa disebut tantangan? Karena biasanya justru yang paling resisten begitu ya, atau yang ogah-ogahan itu justru dari UKM gitu ya, karena mereka menganggap nggak perlulah
pakai sertifikat segala atau sudah pasti halal gitu ya. Kapan itu bahkan saya pernah ke sebuah warung bebek yang terkenal gitu ya, kalau di Surabaya itu ya. Itu bahkan dia nggak pakai sertifikat halal ya, tapi dipasang di tembok ini tulisannya itu 100% halal, nah gitu ya. Jadi mengklaim sendiri. Padahal dia adalah warung yang cukup besar dan terkenal. Ya. Apalagi yang kecil-kecil kan gitu ya. Nah, yang besar aja ogah-ogahan gitu. Mohon izin Nah untuk kalau industri slide-nya apakah udah dibuka ya Pak? Ini di saya masih yang search-nya sih Pak. oh ya ya sebentar. Sudah Sudah. ganti belum ya? Sudah. Yang tujuan ya atau yang kerangka? Oh ya sebentar. Ini malah terlalu cepat. Tidak ada yang Nah ini nih ya. Latar Ya belakang. sudah Pak. Oke ya jadi industri besar kan mereka sudah ini ya, apa namanya, menyadari begitu ya, tentunya apa namanya regulasi gitu ya. Dan mereka sadar bahwa kalau mereka tidak halal compliance, nah kan gitu ya, tidak halal compliance, maka nggak bisa berkembang kan gitu ya. Apalagi sudah diwajibkan kan, nanti malah kena masalah kan gitu ya. Nah, kalau untuk ekspor itu maksudnya kita memang ada peluang kan begitu ya, bahwa di negara-negara Muslim itu ya, yang saya dengar ya pernah diskusi itu ya sama orang luar negeri itu justru produk-produk halal itu jarang yang dipakai di dalam negeri ya. Itu diekspor ke negara lain ya. Iya, kan pendidikan ya. Nah, tujuan presentasi kita hari ini adalah menjelaskan efektivitas ya regulasi halal berdasarkan riset ya tentunya ya, karena kita kalau Anda mendapatkan pelajaran filsafat ilmu ya tadi Belum ada di pendidikan. itu kita secara epistemologi ya kan, itu kan harus bisa membuktikan ya bahwa apa yang kita peroleh pengetahuan itu adalah sebuah ilmu begitu ya. Maka harus bisa terbukti secara empiris. Makanya teman-teman kalau ingin lulus pasti harus menghasilkan karya ilmiah baik berupa skripsi maupun tesis kan gitu ya. Kemudian kita nanti juga akan berusaha untuk mengidentifikasi kendala implementasi itu ya. Kemudian memberikan rekomendasi bagi government tentu saja ya. Nah, kerangka teorinya adalah teori efektivitas regulasi. Ya. Apa namanya? Nanti akan kita panjangkan. Ya. Jadi compliance, kemudian enforcement, dan juga outcome. Ya. Akan kita jabarkan setelah ini.
Di mana dalam perspektif ekonomi Islam ya, kita ada maslahat, keadilan, dan juga transparansi. Nah, kita bahas teori efektivitas regulasi satu persatu tadi ya, dan ada 3 poin tadi ya. Ya, yang pertama adalah compliance, kepatuhan ya, dalam teori efektivitas regulasi. Ya. Jadi sejauh mana pelaku usaha, lembaga atau masyarakat mematuhi aturan yang ditetapkan dari regulasi ini. Patuh atau enggak? Ya, dan begitu ya. Tentu saja harus diukur kan begitu ya, dihitung. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan ya, kesadaran hukum. Nah, seperti tadi ya. Ada yang tidak sadar hukum ya, gitu ya. Kemudian biayanya ya, biaya kepatuhannya. Makin mahal, maka biasanya kepatuhannya akan menurun ya. Kemudian tentu saja ada ya, reward and punishment-nya kan gitu. Dapat apa tuh kalau patuh? Nah, misalkan dalam regulasi halal kita mendapatkan akses pasar, kemudian bisa meningkatkan omset kan gitu ya. Atau sanksinya gimana, jelas apa enggak ya? Nah, contoh dalam regulasi halal, UKM rendah tingkat compliance-nya karena biayanya yang mahal. Ya. Walaupun sebetulnya bisa self declare ya. Itu pun kalau mau self declare ya kadang-kadang itu apa kesadaran hukumnya yang kurang ya, padahal bisa ya. Nah, kalau perusahaan besar cenderung patuh karena menjaga reputasi pasar. Nah, kalau soal sanksi, nah itu kayaknya yang belum bisa gitu ya. Setahu saya sampai saat ini kita baru bisa menghimbau ya, setahu saya ya. Belum ada sanksi gitu ya, sampai nggak boleh jualan atau gimana gitu ya. Kemudian enforcement. Iya, sepertinya itu penegakan hukum tadi ya, atau terkait sanksinya tadi. Sejauh mana regulasi ini ditekankan atau ditegakkan oleh otoritas yang berwenang. Misalkan contohnya bentuk enforcement-nya adalah monitoring. Kemudian sanksinya apa, misalkan ada denda, pencabutan izin atau blacklist. Kemudian edukasi ya. Pemerintah tidak hanya menghukum tapi juga mendampingi pelaku usaha agar bisa memenuhi regulasi. Nah, prinsip pentingnya adalah enforcement-nya itu harus adil ya, nggak tebang pilih, konsisten dan transparan ya. Misalkan BPJPH dan MUI mengaudit halal ya. Tapi karena auditornya itu limited, maka efektivitasnya menjadi terbatas ya.
itu masalah hukum nggak pelajar. Kalau mati itu nanti Oke, sebentar. Next. Nah, tiga yang terakhir adalah outcome ya atau hasil. Itu si regulasi itu kelihatan apa tidak gitu ya dampak nyatanya terhadap masyarakat. ya kurikulum kali tidak apa. Misalkan indikator outcome-nya kalau dalam regulasi halal ya, konsumen, kepercayaan konsumen ya, kemudian akses pasar, kemudian apakah betul meningkatkan profit, nah gitu ya. Apakah konsumen muslim betul-betul terjamin ya. Iya, sama di sini. Nah, sekarang setelah di riset ternyata bisa menaikkan sales ya sampai 30%. Berarti secara outcome ini regulasinya punya efek positif. Nah, jadi kesimpulannya, kalau teori efektivitas regulasi itu bisa dinilai dengan 3 dimensi utama ya. Yaitu compliance, jauh mana kepatuhan, kemudian enforcement, seberapa kuat ditegakkan, bisa rewardnya atau punishmentnya, kemudian outcome-nya itu terasa atau tidak bagi masyarakat. Jika ketiga hal tersebut ya, kalau ketiga hal tersebut itu bagus, positif, maka regulasi ini bisa dianggap efektif. Ini luar negeri itu kan sudah kan di Sebentar, ini takut tidak kelihatan lagi. dan mengapa kamu kalau itu saya awal itu sampai di mana kalau di berita terpulang kita di sini tidak itu waktu masih itu memang karena dia melalui yang mati. Nah, kita lanjutkan. Nah, metodologi riset di sini adalah bagaimana kita melihat tadi ya efektivitas tadi berdasarkan riset tadi ya. Jadi kita bisa melihat dari jurnal-jurnal internasional maupun nasional ya. Sekarang alhamdulillah sudah banyak sekali studi-studi halalnya. Kemudian bisa pakai kualitatif atau kuantitatif. Bisa juga dari berbagai negara ya. Alhamdulillah sekarang itu sudah mudah kita dapatkan. Nah, hasil riset compliance tadi ya. Menurut risetnya Islahi dan Hussein ya, itu ternyata kalau perusahaan besar itu patuh ya. Tapi kalau UMKM itu enggak patuh atau rendah kepatuhan. Sedangkan kalau di Malaysia, menurut penelitiannya Hanif, itu regulasi efektif kalau ada
insentif. Berarti pragmatis ya, teman-teman di Malaysia ya. Sama juga sih dari Indonesia juga ya. Karena UKM belum melihat arti penting gitu ya, kehalalan, sertifikat halal, maka menjadi rendah compliance. Nah, kalau studinya Elasrak ini membuktikan bahwa konsumen itu juga percaya adanya label halal yang resmi. Nanti tentu saja teman-teman bisa menemukan lebih banyak lagi riset ya di luar sana terkait dengan halal ini ya. Bagaimana dengan dampak ekonomi? Menurut Nomani ya, Nomani, regulasi halal itu meningkatkan daya saing ekspor. Kemudian produk bersertifikat halal itu naik 30% penjualannya. Ini lupa nggak ada ininya ya. Penelitinya siapa? Kemudian yang menjadi hambatan secara ekonomi adalah biaya sertifikasinya. Menurut Mustafa Edwin, ini dosen saya ya. Beliau itu dosen saya pas saya di UI dulu ya. Sekarang kalau nggak salah sudah Prof ya, Prof Mustafa Edwin Nasution. Memang beliau dari dulu itu pegiat ekonomi syariah. Kendala implementasi. Apa saja? Oh, ternyata birokrasinya panjang. Ya. Kemudian auditor halalnya nggak banyak. Kurangnya literasi halal UKM dan konsumen. Nah, apa itu literasi halal kan begitu ya? Kan sekarang lagi ngetren membahas literasi keuangan, atau literasi digital. Gitu ya. Gampangnya itu inilah ya, literasi itu pengenalan gitu ya. Jadi konsumen dan UKM itu belum tahu makna halal, bukan artinya ya. Kalau artinya pasti tahu lah ya halal itu apa. Maknanya itu ya, maknanya itu ya. Arti pentingnya sertifikasi halal itu apa? Itu masih belum dipahami oleh UKM dan konsumen. Kemudian ada dualisme antara BPJPH dan MUI. Ya. Nanti ada akan dibahas lebih dalam nanti slide selanjutnya. Karena proses radio bisa ditembak-tembak langsung. Tapi kan Facebook banyak sekali. Kemudian studi kasus perbandingan. Ya. Kalau Malaysia itu sudah dipercaya global ya dengan Zakimnya. Ya. Kalau Indonesia itu masih transisi. Ya, karena dulu ini ya apa namanya MUI ya, sekarang BPJPH. Nah, kalau Brunei bagaimana? Integrated, ya. Integrated dengan ekonomi nasional. Nah ini lebih jelas ya. Nah, kalau di Malaysia kerangka hukumnya itu namanya Akta Perihal Halal. Kalau Indonesia Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Kalau di Brunei Undang-Undang Sultan. Nah, institusi Malaysia Jakim. Ya. Kalau di Indonesia namanya BPJPH dan MUI.
Kalau di Brunei Halal Food Control Authority. Penerimaan globalnya gimana? Oh, kalau Malaysia, standar Malaysia sudah diakui internasional. Indonesia gimana? Belum ya. Sedang dibangun. Brunei malah lebih fokus domestik dulu. Bagaimanapun kita memang harus mengakui kehebatan Malaysia ya, dia negaranya kecil tetapi pandai. Gitu ya. Integrasi ekonomi di Malaysia mendukung ekspornya. Ya. Indonesia mendukung UKM dan industri. Di Brunei kita menjadi bagian strategi. Tantangannya, kalau Malaysia karena dia sudah bisa global ya, jadi menjaga kredibilitasnya. Kalau Indonesia, belum ya. Kita masih harus di mana BDCBH sama MUI itu bisa bersinergi dulu. Brunei juga ya, Brunei masih kecil ya sekarang. Jadi singkatnya secara hukum regulasinya kuat ya, mewajibkan kan gitu ya. Mewajibkan harus halal. Tapi enforcementnya lemah. Tidak ada hukum yang mengikat secara punishmentnya itu kurang terasa ya. Secara ekonomi efektivitasnya bagaimana, ekspornya meningkat ya. Tapi UKM terbebani ya, terutama yang sedang-sedang ya. Maksudnya kalau yang sekalian kecil itu kan bisa self declare ya, kecil banget. Kalau yang besar sekalian ngurus sertifikat halal jalur standar. Nah yang sedang-sedang itu, nah itu. Secara sosial bagaimana? Kesadaran konsumen sudah baik, tetapi belum merata. Nah ini kita jabarkan ya. Kekuatan regulasi halal sudah jelas dan kuat, tapi penegakannya masih lemah. Ya. Pengawasan di pasar juga lemah. Ya. Karena tingkat kepatuhan pelaku usaha bervariasi, terutama pada UKM yang terkendala biaya dan akses informasi. Aspek ekonomi lebih ini ya, apa namanya, bisa diterima pasar. Terus tadi ada keterangan meningkat 30% tadi ya penjualannya. Tapi negatifnya adalah UKM merasa terbebani dengan biaya dan proses. Ya. Secara sosial kesadaran terhadap produk halal itu kalau di kota sudah meningkat ya, tapi belum merata. Kalau di daerah menganggap tidak mendesak. Ya. Jadi harus bagaimana? Makanya kita di perguruan tinggi harus berusaha untuk mengedukasi publik. Ya. Nah, bagaimana dengan rekomendasinya? Jadi setelah kita melihat masalah-masalah itu tadi, kita bisa membuat rekomendasi ya, terutama bagi pemerintah ya. Biasanya proses sertifikasi ini perlu disimplifikasi atau dipermudah. Atau subsidi, kalau subsidi sudah sih ya. Sudah self declare itu sudah dilakukan ya. Mohon maaf Pak, ini slide-nya memang baik. berubah atau hilang lagi. Slide-nya hilang lagi ya. Sebentar kalau.
Apa sudah terlihat? Halo, halo? Masih yang Masih di metodologi ya Pak ya? Waduh, bentar ya. Eh, Sudah terlihat, sudah? Sudah di kesimpulan. Iya, rekomendasi ya. Nah, jadi edukasi halal, nah perlu kita tingkatkan. Kemudian integrasi ya antara regulasi dengan strategi industri nasional. Nampaknya itu belum ada ya. Kemudian kolaborasi internasional, nah, itu juga masih berat ya. Karena yang seperti yang kita share juga minggu lalu ya, bahwasannya itu teman-teman itu banyak sekali ya lembaga, terutama di luar negeri ya, yang membuat standarisasi halal masing-masing gitu ya. Makanya menjadi beda-beda. Oke, jadi kesimpulannya sudah efektif ya. Kalau efektif apa enggak? Efektif gitu ya. Nah, tetapi belum merata ya. Perlu sinergi ya. Oke, ini referensinya. Nah, sudah selesai. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Lebih banyak pesaing. Kan, iya, kan, bisa. Nah, ini sebetulnya slide tambahan untuk menjelaskan yang tadi ya. slide-nya belum berubah, Pak. Oh, belum berubah? Waduh. Sebentar. Bisa jemput selama ada jurusan dan linear ini itu yang linear itu ya iya karena di prodi itu kan itu ada tiga dan ada yes, kan ada tiga bidang ya konsentrasi. Nah, ini ya, semoga ini terlihat ya. Nah, ini kendala. Nah, tadi ya kendalanya ya. Tes birokrasinya panjang ya. Banyak tahapannya, daftar, audit, kemudian fatwa, baru sertifikat ya. UKM mengeluhkan lamanya waktu proses. Sudah ada sistem si halal ya, tetapi belum sepenuhnya mengurangi bottleneck. Bottleneck itu kemacetan ya. Jadi kenapa dia disebut leher botol ya? Maksudnya leher botol itu kalau Anda dari jalan yang lebar, kemudian tiba-tiba jalannya menyempit, nah itu pasti macet. Nah, itu maksudnya bottleneck. Bagaimana solusinya? Sarannya ya tentu saja simplifikasi prosedur, kemudian full digitalize kan gitu ya, atau ada one stop service. Kendala lagi yang lain apa? Keterbatasan auditor. Gimana? Jumlahnya kurang, distribusinya tidak merata, banyak di kota besar saja. Pelatihan auditor mahal dan butuh waktu. Solusinya bagaimana? Ya dipercepat pelatihan. Kemudian kasih insentif bagi yang mau ke daerah. Harus ada kolaborasi dengan kampus dan lembaga pelatihan. Kemarin tuh kalau nggak salah, Bu Abida ya, ada acara itu kalau nggak salah ya untuk auditor. Kendala selanjutnya kurangnya literasi halal ya. UKM belum paham Slide-nya, urgensi. Pak, belum berubah.
Tuh belum berubah lagi ya. Sebentar. Sudah ya? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Udah, Ya. Pak. Konsumen masih fokus harganya daripada status halal kan gitu ya. Saya yakin orang tuh masih lihat mana yang lebih murah daripada mana yang ada halalnya atau enggaknya kan gitu ya. Itu tidak bisa dipungkiri lagi ya. Kemudian pemerintah sendiri juga sosialisasinya terbatas ya. Dimanapun tidak ini ya, mereka itu apa namanya, tentu saja masih apalagi kayak seperti Kemenak gitu ya, fokusnya masih di haji kan begitu ya. Apalagi sekarang malah kena kasus ya. Wah, itu harus dihadapi dulu ya. Solusinya tentu saja program edukasi halal ya, ini perguruan tinggi harus turun tangan ya, literasi halal di sekolah dan media, kampanye publik tentang pentingnya halal ya. Kendalanya yang lagi apa, dualisme otoritas BPJH versus MUI tadi ya, di slide yang sebelumnya di sini dieksplor lebih dalam ya, bahwa BPJPH itu berwenang di administrasi ya kan, tapi yang mengeluarkan fatwa itu tetap MUI ya, karena bagaimanapun yang menguasai kaidah fikihnya itu ya, yang menguasai apa namanya, usulnya gitu ya, itu tetap MUI ya. Tetapi kalau yang menguasai hukumnya, maksudnya regulasinya, itu BPJPH ya. Nah, karena ada dualismenya ini, pelaku usaha jadi bingung. Kan gitu ya. Solusinya bagaimana? Maka harus diharmonisasi peran antara BPJPH dan MUI. Biar tidak overlap ya. Apa bahasa Indonesia overlap ya? Tumpang tindih. Nah, selanjutnya ini SWOT-nya ya. Ada kita analisis pakai SWOT ya. Kekuatannya apa? Nah, kekuatan dari proses birokrasi ini ya, sebetulnya sudah ada si halal ya, strength-nya ya. Tapi kelemahannya adalah prosedurnya itu berlapis dan lama. Beratkan UKM. Walaupun begitu ada peluangnya adanya peluang digitalisasi dan one stop service ya, kalau mau dikembangkan ya. Ancamannya apa? Ancamannya adalah UKM ini jadi malas. Kemudian persaingan dengan produk luar negeri menjadi lebih cepat justru kalau apa namanya, makin cepat sertifikat halalnya, persaingannya justru lebih cepat ya. Jadi tapi harusnya ini bukan menjadi masalah harusnya ya. Bagaimanapun persaingan itu kan keniscayaan. SWOT analisis keterbatasan auditor halal. Kekuatannya, standar kompetensinya jelas ya, ada pelatihannya juga jelas kan gitu ya. Tapi kelemahannya masih minim, kuantitasnya ya tidak merata. Peluangnya gimana? Ya percepatan. Dan kampus berperan ya. Ancamannya karena kalau tidak segera diperbanyak ya auditornya, maka sertifikasi tidak terpenuhi kan.
kemudian terhambatnya target wajib halal. Nah, nah, SWOT analisis kurangnya literasi halal. Sebetulnya di kalangan urban itu berarti perpindahan dari desa ke kota ya, itu sudah mulai meningkat. Tapi kelemahannya UKM kecil dan konsumen banyak yang belum paham. Sosialisasinya juga terbatas. Lebih bagus itu dia. Tapi ada peluang. Peluangnya edukasi halal bisa jadi program nasional harusnya ya. Bisa juga kita pakai media digital ya. Tapi ancamannya apa? Ancamannya adalah produk itu produk tidak bersertifikat tetap laku. Karena apa? Karena kurangnya literasi halal masyarakat ini ya. Ternyata mereka nggak peduli tuh halal apa enggak, yang penting lebih murah kan gitu tadi ya. Ya, jarang ada ini, jarang ada sini. Dua. Iya, karena itu tadi itu. Nah, kemudian SWOT dari dualisme BPJPH dan MUI itu tadi ya. Kekuatannya apa? Kekuatannya ada otoritas resmi negara ya. Kemudian ada legitimasi ulama. Jadi kan dua halnya terpisah ya. Otoritasnya dari BPJPH, legitimasinya dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, kelemahannya apa? Dualismenya menimbulkan kebingungan pelaku usaha. Kemudian koordinasinya menjadi lambat karena ada dua itu ya. Kalau cuma satu kan cepat ya. Dulu kan sebelum ada BPJPH itu kan hanya MUI ya. Nah, peluangnya apa? Peluangnya ada kolaborasi antar lembaga. Nah, peluangnya. Kemudian ada regulasi baru untuk harmonisasi peran ini. Kalau perlu ya, kalau perlu dibikin regulasi baru biar dua lembaga ini menjadi nggak harus menjadi satu juga sih, tetapi paling enggak harmoni begitu ya, atau tidak berpisah satu sama lain. Ancamannya bagaimana? Ancamannya adalah konflik kewenangan. Karena dua lembaga ini sama-sama besar kan begitu ya, walaupun MUI itu non pemerintah, tapi masyarakat kan percayanya itu masih sama MUI ya, karena sudah lebih dulu menghasilkan sertifikasi ini. Nah, karena dualisme ini ancamannya juga adalah kepercayaan pelaku usaha berkurang. Ya. Saya refresh dulu biar tidak ini ya. Nah, kita tampilkan lagi. Oke. Nah, kemudian habis ternyata ya. Aduh. Tenang saja ya. Kita masih punya hal yang harus dibuka ya. Ini tadi.
Kalau cuma duit, dia cuma duit. Pekerjaannya teman-teman tadi ya, saya mau buka tadi di mana ya? Oh, sebentar. Kita cari dulu. Kalau dulu itu sebenarnya Di kita ya, drive tadi. ya itu aja pakai itu ya. Itu baru tadi mana? Itu ya. Bentar, saya cari dulu. Selama di sini di bawah dari tulisan semua. Ya misalnya saya nggak pernah dapat itu karena tak hidupnya. Ya itu silsilah, silsilah kita boleh di ribet. Tapi juga itu beda dengan itu kan kita belajar penjelasan. Mana tadi ya? Oh, ini. Orang kalau itu tidak itu di tarkib dari tarkiban keluarga. Ini yang keluarga yang tersusun dalam beda model kurikulum. Dia lebih kebanyakan praktis, tidak terlalu teori juga. Nah, ini sudah ketemu. Adalah karena iya kita kan itu betul dia tulis dulu kan ketemu ini batas. Oke, nah ini ya sudah terlihat ya. Jadi ini kita coba buka. Tugasnya teman-teman ya. Kita coba buka dulu kelas 25A ya. Nah, kita lihat punya Mas Akmal. Oke, ya. Nah, mungkin nanti bisa dirapikan ya, Mas Akmal. Apa namanya? Rata kanan kirinya ya. Nah, karena ini nampaknya masih agak berantakan. Nah, coba dari Mbak Mas saya ya. Ini lebih rapi. Yang ada lagi Ya. ada Memang beda ya kalau teman-teman S2 dengan S1 ya. Kalau saya periksa kerjaannya teman-teman S1 itu aduh berantakan ya. Kalau teman-teman S2 ya memang karena sudah sarjana ya jadi lebih tertata ya. Nah, sudah lebih berpengalaman. Nah, ini Mas Mal. Oh, kayaknya perlu dikembangkan lagi nih Mas Akmal ya. Nah, biar lebih panjang kali lebar ya. Nah, Mas Hadirul. Oh ya, ini saya rasa juga perlu dikembangkan lagi ya, terutama daftar pustakanya itu bisa diperbanyak ya. Ini Mbak Firda. Kalau dari layoutnya sudah cukup meyakinkan ya. Kayaknya masih bisa dikembangkan lagi. Ya.
Ini apa ya? Kenapa panjang sekali ini referensinya yang nomor 1? Salah ketik mungkin ini ya. Nah, jangan lupa teman-teman, terutama yang alumni ya, karena Anda sudah S2, jadi tentu saja standarnya harus meningkat daripada teman-teman S1 ya. Saya mohon mulai dari sekarang sudah terbiasa pakai ini ya, apa namanya, referensi internasional bereputasi ya, satu sumbernya. Nah, ini ada yang besar, ada yang kecil ya. Daftar pustakannya perlu diseragamkan. Nah, oke, ini perlu dirapikan lagi nampaknya ya, Mbak Dela ya, biar lebih apa? Biar lebih mirip artikel begitu ya, formatnya. Oke, saya rasa saya tidak perlu. Oh, referensinya masih kurang. Masa cuma 2 ini referensi? Ya, nanti perlu ditambah lagi ya. Paling tidak ya 1 halaman lah ya referensi. Nanti sampai mana ya? Baik, saya rasa sudah cukup mewakili ya dari teman-teman untuk tugasnya ya. Jangan lupa tetap referensi itu menjadi poin penting ya dalam sebuah penulisan karya ilmiah. Bagaimanapun kita tidak bisa lepas dari tulisan orang lain. Ya. Bukan berarti semakin banyak kutipan itu membuktikan bahwa kita kurang tahu ya, tetapi justru itu membuktikan bahwa rasa keingintahuan kita yang besar kan begitu ya, dan bahwa kita juga mengakui keberadaan orang lain dan menghormati karya orang lain. Makanya dalam tradisi penulisan karya ini ya, semakin banyak referensi yang Anda pakai itu semakin keren ya. Dan saya rasa teman-teman pasti sudah terbiasa dengan hal itu ya, karena sudah terbiasa menulis paling tidak 1 kali pernah menulis di jurnal kan untuk kelulusan skripsinya ya. Jadi itu adalah apa ya namanya, ability yang harus dimiliki seorang penulis ilmiah ya, untuk bisa menyaring kan begitu ya dari begitu banyak sumber. Ya, saya rasa secara umum sudah cukup baik ya pekerjaan teman-teman. Bahkan tadi ada yang karena sangat menjanjikan begitu ya, nampaknya akan saya ajak untuk menulis di jurnal. Karena tulisannya bagus. Nah, yang lain tentu saja juga harus berupaya untuk melakukan hal yang sama ya, karena bagaimanapun nanti teman-teman tampilannya tetap
artikel jurnal ya. Jadi mulai dari sekarang berlatih itu. Nah, kita lanjutkan ya. Enggak ini. Sebentar, buku ini. Masih dalam tahap. Jangan lupa ini ya, bukunya Bu Marisa itu ya. Itu sangat Suara itu. bagus ya untuk dibaca ya sama teman-teman ya. Mana ya? Itu ya bukunya ya. Oh, sebentar. Oh, ini skripsi. Bentar, sebentar. Gimana kabar? Oh, Nah, ini dia ya. Atau kalau teman-teman kesulitan nanti bisa saya share ya. Kebetulan bukunya Bu Marisa ini nampaknya sudah tersebar luas juga di internet ya. Tapi terakhir saya coba buka lagi ininya, linknya itu broken ya. Jadi karena linknya broken itu jadi ini ya. Sebentar. Jangan dulu. Dulu. Mana itu? Nah, ini ya. Nah, ini. Buku ajar manajemen halal Marisa Haq ya. Nah, nanti kita inilah ya. Nanti bisa saya share ya. Karena terakhir broken itu ya. Ini banyak sekali yang bisa kita pelajari dari sini ya. Walaupun saya juga menyarankan sama teman-teman bahwa jangan pernah mengambil sumber hanya dari satu buku ya. Jadi tapi ini bisa banget dipakai ya. Atau buku saya yang satunya lagi yang ini ya, regulasi halal itu. Tapi itu kalau yang buku saya itu nggak bisa di share free ya, karena ada hak ciptanya di penerbit. Nah, ini dia bukunya ya. Atau bisa langsung saya share mungkin ya di nanti saya kirim ke Mas Alfi ya. Saya kirim ke Mas Alfi biar bisa di-share ke teman-teman untuk bahan belajar. Baik, saya rasa itu ya untuk hari ini tentang evaluasi ya, evaluasi efektivitas regulasi halal. Ya, saya yakin teman-teman pasti ingin mencari lebih dalam lagi ya tentang efektivitas ini, dan bahkan itu mungkin bisa jadi bahan tesis teman-teman ya, tentang efektivitas regulasi ini ya, karena memang judul perkuliahan kita regulasi perekonomian dan industri halal. Nampaknya Bu Yuliana mungkin ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Oh, belum ya. Luar biasa ya Bu Yuliana dari tadi semangatnya membara.
Nah, teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan juga mungkin bisa dilewatkan PC kalau belum, atau bisa langsung hubungi saya juga kalau tahu nomor saya ya. Nanti minggu depan kita akan berdiskusi yang lainnya ya. Untuk tugasnya teman-teman secara umum masukannya itu tadi ya. Referensinya ya, referensi tolong diperbanyak, penulisan juga ya. Ada yang masih pendek ya, masih pendek, berarti kalau masih pendek kan ininya kurang dalam ya, apa namanya, analisisnya kurang mendalam. Baik, kita lanjutkan minggu depan, insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf kalau saya ada yang kurang atau salah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman yang sudah menghadiri kuliah malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Barul.